Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Siapa yang hari ini puasanya 1 hari full? Masya Allah. Semoga Allah kasih pahala yang sangat besar. Dan siapa yang hari ini berpuasa belum full setengah hari, insya Allah Allah kuatkan suatu hari nanti untuk puasa yang sempurna. Dan semoga latihan kali ini Allah ganjar dengan pahala yang besar. Amin. Kita udah puasa seminggu ya. Alhamdulillah gak kerasa banyak hari-hari yang sudah kita lewatkan. Kita telah mengisinya dengan amal baik atau amal yang kurang baik nih. Ayo, apakah di antara kita masih ada yang tidak menggunakan sebaik-baiknya waktu dalam kita berpuasa untuk beribadah kepada Allah? Kali ini kita akan bahas yuk tentang ibadah-ibadah apa aja sih yang bisa kita laksanakan di dalam bulan puasa ini. Tapi di sini ada yang tahu nggak kalau puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan kita juga harus menahan diri untuk berbuat lalai atau menggunakan waktu yang tidak baik. Jadi kita itu harus menggunakan sebaik-baiknya waktu di dalam bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting adalah menjaga sholat 5 waktu kita. Masa kita berpuasa tapi tidur terus misalnya sampai sholat 5 waktu kita terlewatkan? Apakah karena kita berpuasa jadi kewajiban yang seharusnya kita laksanakan akhirnya terbengkalai? Tidak kan? Kita harus tetap menjaga, menahan lapar dan haus, tidak berbuat lalai, dan melaksanakan sholat 5 waktu kita dengan giat dan benar. Kita mulai dari sahur ya. Ustadz, barangkali ada yang nanya, Ustadz, kalau sahur tuh dapat pahala gak sih? Dapat dong, karena kata Nabi SAW dalam sabdanya, Inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam waktu sahur itu terdapat berkah. Jadi kalau kita masih ada waktu, walaupun udah bangunnya telat, tapi cukup untuk makan korma atau yang lainnya dan minum, maka kita segerakan sebelum waktunya habis. Insya Allah kita dapat berkahnya. Entah kita akan menjalaninya dengan hari-hari dengan penuh amal baik dan lain sebagainya. Kalau buat yang kesiangan, bangun-bangun taunya azannya udah selesai, bagaimana ya? Nah, untuk ini berarti kita tidurnya disegerakan lagi. Jangan terlalu malam tidurnya. Mungkin habis sholat taraweh, baca Quran sebentar atau belajar atau membaca Iqra sebentar, lalu kita lanjutkan untuk tidur agar kita mendapatkan waktu berkah di dalam sahur. Kemudian kita sholat subuh seperti biasanya ya. Nah, setelah sholat subuh ini masih banyak nih di antara kita yang habis subuhnya dipakai buat tidur. Padahal kata Nabi SAW di dalam sabdanya, umatku itu dikasih waktu berkah di dalam waktu paginya, yaitu waktu habis subuh sampai dengan syuruk. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya waktu. Sayang banget kalau misalnya kita menggunakan waktunya, yaitu dari waktu habis sholat subuh sampai syuruk atau matahari terbit kita gunakan untuk tidur. Padahal kita bisa loh dapat pahala sebesar pahala haji dan umroh. Bagaimana Ustaz caranya? Caranya yaitu kita berzikir setelah sholat subuh selesai sampai dengan matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai sholat subuh hingga terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh. Lalu beliau melanjutkan, sempurna, sempurna dan sempurna pahalanya. Kita mau nggak? Kita cuma berzikir kepada Allah dan duduk manis sebentar, tapi pahalanya sebesar pahala haji dan umroh. Mau kan? Nah, dari sini kita harus semangat untuk mendapatkan apa-apa kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah kita habis ini, besok habis sholat subuh jangan tidur lagi ya. Kita kejar pahala sebesar pahala haji dan umroh. Siap? Nah, habis itu kita udah sholat 2 rakaat nih. Sholat syuruk namanya. Kita bisa bantuin bunda, ayah, atau abi dan umi. Misalnya menyapu rumah, atau membereskan tempat tidur, dan lain sebagainya. Tanya umi sama abi, atau bunda sama ayah, umi, abi, bunda, ayah, apa yang bisa kakak bantu sekarang? Nah, situlah semoga orang tua kita menjadi bahagia karena memiliki anak-anak yang ingin membantunya. Dan semoga Allah selalu memberkahi kita semua atas kebahagiaan orang tua kita ya. Amin. Lalu di waktu luang lagi sampai waktu zuhur kita punya banyak waktu untuk sholat duha. Nah, barang siapa yang sholat duha maka akan dilancarkan rezekinya. Sholat duha waktunya panjang sampai bertemu dengan waktu zuhur. Di selang waktu itu sampai zuhur kita bisa mengisinya dengan mengaji, membaca Iqra, atau belajar, membantu kakak atau adik belajar. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Dan setelah sholat zuhur, jangan lupa tidur siang, istirahat agar badan kita kuat untuk qiyamul lail. Nanti kita akan bahas apa aja sih qiyamul lail dan apa aja sih pahala-pahalanya. Jangan lupa tidur siang ya, untuk menyehatkan dan memperkuat badan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan di setelah waktu asar, apalagi ya amal kebaikan di setelah waktu asar? Nah, Ustadz punya usulan nih. Siapa yang kalau habis waktu asar nyari takjilnya atau untuk berbukanya beli dulu atau jajan? Nah, ketika kita melihat lagi jajan nih, kita melihat ada orang yang membutuhkan atau dia nih belum tahu buka puasanya pakai apa, kita bisa bersedekah kepadanya, orang-orang yang membutuhkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Misalnya si A puasa, terus beliin makanan buat 5 orang. Nah, nanti insya Allah dapat pahalanya, dalam satu hari dapat 6 pahala orang puasa karena dianya berpuasa dan memberi makan orang yang berpuasa. Sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita bisa sampai maghrib. Habis maghrib kita ngapain lagi ya amal baiknya ya? Habis maghrib biasanya kita makan kan? Setelah makan, menunggu waktu isanya kita bisa menggunakannya untuk membaca Al-Quran lagi, atau mempelajari Iqra lagi, atau belajar dan membantu umi dan abi. Insya Allah Allah lipat gandakan. Nah, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, maka dan bulan turunnya Al-Quran, maka insya Allah kalau kita sibukkan diri dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Iqra, itu Allah akan lipat gandakan pahala kita. Siapa yang tidak mau dilipat gandakan pahalanya? Kita aja kalau dikasih jajan biasanya 5.000, terus dikasihnya suatu hari dikasih sama bunda atau ayah 10.000 atau 20.000, kita bangga kan? Apalagi kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika habis sholat isya, barulah kita bisa menunggu sambil sholat taraweh kembali membaca Al-Quran atau mempelajari Iqra atau belajar dan yang lainnya. Ketika sholat tarawih tiba, jangan ada yang mainan. Karena
Kata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti imam, sholat bersama imam hingga selesai, hingga salam terakhirnya imam, maka dicatat baginya pahala sholat 1 malam penuh. Bayangkan, kita sholat tarawih mungkin sejam atau sejam kurang, tapi Allah akan catat pahala kita selama 1 malam kita tuh sholat terus. Bayangkan, mau nggak seperti itu? Mau kan? Makanya kita harus semangat. Tidur siangnya jangan lupa biar pas sholat nanti kita nggak ngantuk. Nah, dan jangan lupa kita perbaiki niat kita. Yang untuk sholat di masjid, jangan sampai kita mau ke masjid tapi untuk bermain bersama teman-teman. Jangan. Nanti pahalanya bisa Allah kurangi. Tapi kita berangkat ke masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah agar Allah lipat gandakan pahala kita. Mau kan? Jangan lupa dipraktekkan besok ya. Setelah sholat tarawih, kita bisa mengamalkan kebaikan yang lainnya. Seperti bersodakoh lagi, membaca Al-Quran lagi, mempelajari Iqra lagi, dan lain-lainnya. Tahu gak sih kalau misalnya kita bersodakoh itu ibaratnya kalau kita pikir harta kita berkurang ya. Tapi ternyata enggak loh. Kata Nabi SAW di dalam sabdanya, beliau bersabda, mana kosot sodakotun min malin. Sesungguhnya atau apa-apa dari sodako itu tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Justru Allah akan balas, Allah akan gantikan harta yang telah kita sodakohkan untuk amal kebaikan kita. Nah, di sini kita udah ada gambaran kan, dari pagi sampai kita mau tidur lagi harus kita ngapain aja. Jangan lupa dipraktekkan ya, agar kita terbiasa melakukan amalan-amalan baik dalam bulan suci ini. Terlebih lagi nanti ketika malam Lailatul Qadar. Apa sih Ustadz malam Lailatul Qadar itu? Yaitu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qadar. Bayangkan kita beramal sekali tapi dicatatnya lebih dari 1000 bulan. Makanya kita dari sekarang latihan untuk nanti ketika waktunya malam Lailatul Qadar kita udah siap beramal baik yang banyak agar dikali lipatkan oleh Allah pahalanya. Siap ya, kita praktekkan ya. Ya, oke. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Jangan lupa dipraktekkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep, Jen.